Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas 4 soal TPS tipe pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini berhubungan dengan wacana tentang virus corona. Di sini yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana sikap penulis dalam bacaan ini? Nah, ketika kalian dihadapkan dengan soal seperti ini, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pertama kalian skimming terlebih dahulu. Skimming itu adalah baca cepat, dan dalam proses skimming itu bisa dilakukan dengan cara membaca secara melompat-lompat dengan melihat pokok-pokok pikiran utama dalam bacaan sambil memahami tema besarnya. Nah, dalam prosesnya, untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf, kalian bisa melihat ke kalimat pertama dari setiap paragraf. Kenapa? Karena biasanya ide pokok dari paragraf itu ada di kalimat pertama atau kalimat terakhirnya. Nah, kemudian setelah kalian skimming, tahap terakhir kalian bisa langsung menyimpulkan kira-kira sikap penulis seperti apa. Nah, kita langsung saja kita lakukan proses skimming. Seperti yang sudah disampaikan tadi, dalam proses skimming kita bisa membaca kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, kita mulai dari paragraf pertama, kita baca terlebih dahulu kalimat pertamanya. Virus corona yang bermula di kota Wuhan, Cina sejak akhir November 2019 lalu, kini sudah menyebar hingga ke Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan, kalimat kedua dan seterusnya di paragraf pertama ini masih menjelaskan tentang bagaimana perkembangan penyebaran virus corona di Indonesia. Sehingga kita bisa simpulkan untuk paragraf pertama, kalimat utamanya itu memang terdapat di kalimat pertama, yakni berhubungan dengan penyebaran virus corona di Indonesia. Kemudian kita coba lihat ke paragraf kedua, sama seperti sebelumnya kita baca kalimat pertamanya. Jika dilihat dari kronologi munculnya corona di dunia, pemerintah Indonesia semestinya punya waktu yang lebih banyak untuk menghadapi wabah ini. Dan kalau kita perhatikan kalimat kedua dan seterusnya, di sini juga masih berbicara tentang pemerintah Indonesia yang dinilai lambat atau tidak memanfaatkan waktu dengan baik dalam menghadapi wabah corona. Sehingga untuk paragraf kedua, ide pokoknya juga terdapat di kalimat pertama. Nah, di kalimat pertama ini kalau kita perhatikan, penulis menyampaikan kekecewaannya dan juga kritiknya terhadap pemerintah Indonesia yang dinilai lambat dalam menghadapi wabah corona. Kemudian kita coba lihat ke paragraf yang ketiga, kita baca dulu kalimat pertamanya. Upaya pemerintah untuk melindungi mereka yang belum terkena pun masih sangat kabur. Nah, di sini di kalimat ini juga terlihat jelas bahwa penulis juga mengkritik pemerintah yang dinilai masih belum efektif dalam melindungi masyarakat yang belum terinfeksi atau belum terkena virus corona. Nah, setelah skimming, kita kemudian melakukan penyimpulan tentang sikap penulis dalam bacaan ini. Nah, dari hasil skimming tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa penulis jelas mengkritik dan juga menyampaikan kekecewaannya terhadap langkah pemerintah Indonesia yang dinilai masih lambat dan belum efektif dalam menangani wabah corona di Indonesia. Nah, kemudian kita coba lihat di sini untuk opsi yang ada. Kita mulai dari opsi yang A, mengkritisi sikap masyarakat dalam menghadapi penyebaran virus corona. Nah, ini tidak tepat karena fokus dari penulis tadi adalah mengkritisi pemerintah, bukan sikap masyarakat. Kita coba lihat untuk opsi yang B, kecewa terhadap langkah yang dilakukan pemerintah. Nah, ini adalah opsi yang tepat. Jadi, berdasarkan hasil skimming tadi, kita jelas melihat bahwa dalam bacaan tersebut, penulis mengkritik langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pencegahan penularan virus corona di Indonesia. Kemudian kita coba bahas untuk opsi C, D, dan E, kira-kira kesalahannya di mana. Untuk opsi yang C, peduli terhadap kenaikan kasus positif corona di Indonesia. Nah, ini bukan merupakan fokus dari penulis. Kemudian opsi yang D, mendukung penerapan social distancing di masyarakat. Nah, penerapan social distancing juga bukan merupakan fokus dari penulis. Opsi E, prihatin terhadap rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penularan virus. Nah, opsi E juga tidak tepat, penjelasannya sama seperti opsi yang A.
bahwa yang menjadi fokus dari si penulis itu adalah pemerintah, bukan masyarakat. Sehingga jelas untuk nomor 1 jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kata itu dalam frasa penyampaian itu pada paragraf 3 mengacu pada. Nah, untuk soal yang seperti ini, maka yang harus kalian lakukan itu adalah scanning. Scanning itu adalah mencari informasi spesifik pada bacaan yang ada. Nah, di sini kita langsung fokus ke paragraf ketiga dan kita langsung mencari kalimat yang mengandung frasa penyampaian itu. Nah, kalau kita perhatikan, kalimat yang mengandung frasa penyampaian itu terdapat di kalimat ketiga. Kita baca kalimatnya, akan tetapi penyampaian itu sebatas melalui media massa. Nah, ingat, kalau misalnya ada kata ganti, contohnya ini, itu, atau kata ganti orang, contohnya ia, dia, mereka, maka pasti ini harus merujuk ke kalimat sebelumnya. Sehingga kita langsung fokus, kita lihat ke kalimat kedua, kita baca kalimatnya, mereka memerintahkan warganya untuk melakukan social distancing, menjaga kesehatan dan kebersihan, meliburkan sekolah, melarang kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa penyampaian itu yang dimaksud di sini adalah berhubungan dengan penyampaian perintah dari pemerintah kepada warga untuk melakukan social distancing, menjaga kesehatan dan kebersihan, meliburkan sekolah, melarang kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, dan lain-lain. Nah, kita coba lihat opsi yang ada. Opsi A, upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat yang belum terpapar virus. Ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian kita lihat opsi yang B, pengetatan pemeriksaan kesehatan di pintu masuknya orang-orang dari luar negeri. Ini juga bukan jawaban yang tepat karena tidak ada di kalimat kedua. Opsi C, persiapan pemerintah dalam menghadang virus corona masuk ke Indonesia. Ini juga tidak ada di kalimat kedua. Opsi D, maklumat tentang upaya penyembuhan pasien yang telah terpapar. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Opsi E, perintah penerapan social distancing kepada masyarakat. Nah, ini adalah opsi yang tepat. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada frasa yang dia menggunakan kata ganti, maka pasti merujuk kepada kalimat sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf selanjutnya adalah, nah, kalau kita ingin membuat paragraf baru, maka paragraf tersebut harus memiliki keterkaitan dengan paragraf sebelumnya. Kalau kita perhatikan tadi, paragraf ketiga, di sini intinya si penulis menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk melindungi mereka yang belum terkena atau untuk melindungi masyarakat dalam terpapar virus corona dinilai belum efektif. Sehingga kalau kita mau membuat paragraf baru, maka inti paragraf tersebut atau topik yang mungkin dibahas adalah saran penulis untuk pemerintah supaya langkah-langkahnya lebih efektif dalam menangani virus corona. Sehingga jelas untuk nomor 3, di sini jawaban yang tepat adalah opsi yang A, saran penulis untuk pemerintah. Kemudian kita coba bahas untuk opsi yang lain, kira-kira tidak tepat karena apa? Opsi yang B, keberhasilan pengendalian penularan virus, ini jelas tidak tepat karena di paragraf yang ada, mulai dari paragraf pertama sampai ke paragraf ketiga, penulis tidak menjelaskan adanya indikasi keberhasilan dalam pengendalian penularan virus. Kemudian untuk opsi yang C, contoh-contoh kasus penularan di Indonesia, ini juga tidak tepat. Kemudian opsi yang D, peran berbagai lembaga dan organisasi dalam penanganan corona, ini tidak tepat karena ingat yang menjadi fokus dari penulis tadi adalah pemerintah, bukan lembaga atau organisasi lain. Untuk opsi yang D, dampak perluasan penularan virus corona, nah ini sama sekali tidak dibahas dari paragraf awal sampai ke paragraf terakhir atau paragraf ketiga. Jadi jelas untuk nomor 3, jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Nah, kita ke soal yang terakhir, soal keempat. Berdasarkan bacaan di atas, apakah yang akan terjadi selanjutnya jika langkah yang sama diterapkan dalam pencegahan penyebaran virus corona?
Nah, tadi dalam bacaannya penulis menjelaskan bahwa langkah yang diterapkan oleh pemerintah dinilai belum efektif, sehingga jika langkah yang sama diterapkan tentunya akan menyebabkan dampak yang semakin buruk dalam penyebaran virus corona di Indonesia. Nah, kita lihat dari opsi yang A, pemerintah dapat mengendalikan penularan virus. Nah, ini jelas tidak tepat karena jelas di dalam bacaan sama sekali tidak ada kalimat yang mengindikasikan adanya keberhasilan dari pemerintah dalam mengendalikan penularan virus. Kemudian untuk opsi yang B, lonjakan kasus positif corona di Indonesia. Nah, ini adalah jawaban yang tepat karena kalau langkah yang dilakukan tidak tepat, otomatis akan menyebabkan dampak negatif, salah satunya lonjakan kasus positif. Kemudian kita coba lihat untuk opsi yang C, D, dan E, kira-kira tidak tepat kenapa? Untuk opsi yang C, meningkatnya angka kematian akibat virus corona. Nah, sebenarnya ketika langkah yang tidak tepat atau langkah yang tidak efektif dilakukan akan menyebabkan terjadinya lonjakan kasus positif maupun angka kematian. Hanya saja untuk opsi yang C ini tidak disebutkan secara spesifik lokasi peningkatan angka kematiannya di mana. Sedangkan pada bacaan yang ada, penulis spesifik menjelaskan tentang penyebaran virus corona di Indonesia. Kemudian kita coba lihat untuk opsi yang D, kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan social distancing. Nah, ketidakefektifan pemerintah dalam pencegahan virus corona pasti berdampak secara negatif, bukan berdampak positif. Nah, untuk opsi yang D ini, dampaknya adalah dampak positif, sehingga tidak tepat. Kemudian untuk opsi yang E, keterlibatan banyak pihak dalam pencegahan penularan virus corona. Ini juga tidak tepat, penjelasannya sama seperti opsi yang D, bahwa ketidakefektifan pemerintah memberikan dampak negatif, bukan dampak positif, termasuk keterlibatan banyak pihak dalam pencegahan penularan virus corona. Sehingga jelas untuk nomor 4, jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas 4 soal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.